Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam, Muda Berkarya. Tentunya di video Obed Syam kita akan menyajikan video-video terbaru. Kali ini podcast dengan temakan sisi lain yang tentunya akan berkelanjutan. Sisi lain kehidupan pada hari ini kita akan mewawancarai Bapak Udin. Beliau di usianya yang ke-76 tahun masih beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Buat kalian kaula muda, channel Muda Berkarya ini kita suguhkan buat kalian tentunya yang mudah-mudahan dapat terinspirasi, tergugah apabila kalian masih rebahan. Yo, buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya dengan kalian mensubscribe dan share, tentunya kalian ikut andil untuk mendukung dan mensupport channel Obed Syam Muda Berkarya. Oke, kembali lagi di sini ada Bapak Udin. Beliau berkeseharian saat ini sebagai penjual jajanan makanan 2000-an ya, Pak. Buah-buahan, telur puyuh, kacang-kacangan. Nah, kita untuk lebih lanjutnya bagaimana sih dengan kerasnya kehidupan di ibu kota yang mengharuskan beliau di usianya yang ke-76 tahun ini harus tetap bisa beraktivitas untuk mencari atau mengais sebuah rezeki tanpa dengan cara untuk dikasihani. Beliau adalah pejuang keluarga yang tentunya. Nah, bagaimana Pak Udin? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Udin aslinya dari daerah mana Bapak? Dari Majalengka. Majalengka. Oh, Majalengka. Sundanya apa Jawanya Pak? Majalengka itu ada Sunda ada Jawa ya? Sunda ya Pak? Sunda, Oh, Majalengka Sunda. Selatan. Majalengka Selatan. Tiasa merenya Pak bahasa Sunda. Biar sami bahasa orang Sunda. Alhamdulillah. Bapak untuk berprofesi sebagai pedagang asongan atau pedagang jajanan yang 2000-an ini sudah berapa lama Pak? Dari tahun 96. Dari tahun 96. 96 itu saya baru umur 4 tahunan Pak. Bapak luar biasa sampai saat ini masih alhamdulillah diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Awal mula mungkin bisa share Pak ke teman-teman yang barangkali kali ini sedang menonton channel Obed Syam. Bapak berangkat ke Jakarta itu pada tahun berapa Pak? Tahun 80. Tahun 80 Ke Pasar Induk dulu. Pasar Induk. Karena belum tahu ke sana kemari, jadi Bapak tahunya di Pasar Induk. Pas Pasar Induk yang lama dulu baru dibangun, katanya baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Iya katanya. Nah, sekarang kan Induk udah baru. Ya, udah bagus. Pasar Induk Kramat Jati Pak. Pasar Induk Sayur. Itu bersama siapa Pak? Ya bersama istri. Itu Sama baru istri. nikah itu. Baru nikah. Karena bapak di kampung pusing, nggak ada kerjaan. Di kampung susah kerjaan. Ya susah kerjaan ya bapak bawa ke Induk. Nggak ikut siapa-siapa sama bini aja. Itu tinggal di mana Pak waktu di Pasar Induk itu Pak? Di pasar. Di pasar. Tidur juga gelar kardus. Oh. Bapak itu. Nah istri saya pas gelar kardus istri saya nangis. Bagaimana kalau mau buang air, bagaimana mau mandi gitu. Terus bapak nyari teman yang ibu-ibu yang kenal. Alhamdulillah istri saya itu diajak ke kamar mandi sama ibu Yuli kalau nggak salah. Bu Yuli namanya. Ibu Yuli namanya. Alhamdulillah sama dia diajak ke kamar mandi. Nah di situ dia girang banyak temennya. Saya kerja bawa belanjaan orang. Nah diupain lah. Kuli panggul gitu Pak? Ya kuli panggul. Oh kuli panggul. Kuli panggul. Istri saya motong cabai, motong bawang. Alhamdulillah. Jadi sama-sama bekerja. Sama-sama akhirnya. bekerja dulu. Nah udah gitu udah tahun 83 ya 82 82 itu istri saya itu ngandung
Ngandung anak pertama. ngandung anak pertama. Nah udah gitu alhamdulillah bapak nyari tempat buat tidur, alhamdulillah dapat di Kamudong di tempat Nyamenih yang sekarang anaknya Bunin sama Bang Saun. Sama bangsa. Nah di situ alhamdulillah lama Kontrak apa gimana Bapak? ya, Kontrak? kontrak Oh, kontrak. kontrak sekamar waktu itu. Alhamdulillah, makanya saya bilang ucapin terima kasih kepada Bang Saun sama Bang Bang Saun. Bunin. Mudah-mudahan Bang Alhamdulillah. Saun dan Bang Bunin mungkin masih nonton ada. video kita ya Pak, masih ada. Barangkali masih ada. Bapak berterima kasih. Anaknya Nyak Menih ya waktu itu. Ya. Udah tahun 82 lahir anak pertama 82 lahir anak pertama. namanya Jajang Jayalani yang sekarang di Subang. Jajang Jailani. Oh, ada di Subang. Ada di Anak Subang. yang pertama. Dari Kalijati ke atas. Mm. Nah udah gitu masih diinduk juga. Lahir lagi anak yang kedua tahun 96. Tahun 96. Tahun 96. Namanya Imas Siti Nurjana. Perempuan ya berarti Perempuan. Pak. Sekarang di mana Bu? Pak untuk Sekarang ada di sini di Jakarta. di Jakarta. Anak berapa Pak totalnya? 4. 4. Yang ketiga sama yang keempat Pak? Yang ketiga di Cikarang. Ketiga sekarang. Di Cikarang di Jawa BK. Oh, alhamdulillah kerja di industri berarti Iya, Bapak. dekat SMP Bogia Salam. Nah, di situ itu biasa. anak bapak itu. Sama yang keempat Yang keempat Ipan Nuryaman. Sekarang Nurjaman. iya. Sekarang katanya kerja di Tanjung Priok. Kerja di Tanjung Di Priok. Halim. Oh, di Halim. Di Halim. Sambil kuliah kata Sambil Bapak. kuliah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti Alhamdulillah. anak-anak mungkin yang belum rumah tangga adalah Ivan aja. Ipan. Ivan. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak dengan hidup yang dari sejak dulu kala mungkin Bapak setelah berumah tangga di kampung tidak ada mata pencaharian dan akhirnya Bapak memutuskan untuk ke Jakarta dan mungkin bukan seadanya lagi tapi Iya. benar-benar serba keterbatasan gitu Pak. Ya bapak di Jakarta sih alhamdulillah ya dikata berat ya nggak berat lah. Dikata berat, Nggak tidak berat juga. Tidak berat dikasih dikata enteng memang begini cara kehidupan bapak jadi boleh dikatakan udah kebiasaan gitu jadi Udah kebiasaan. udah ini lagi udah nggak kaget lagi. Udah gak kaget lagi. Karena bapak dari tahun 80 hidup di Jakarta ini boleh dikatakan kerja keras Kerja tapi keras. senang gitu perasaan. Tapi senang. Alhamdulillah, Ini luar biasa teman-teman. senang. Pertama ke Jakarta tidur beralaskan kardus dengan sang istri. Lalu bapak pun bekerja sebagai kuli panggul dan ibu dibantu-bantu di tempat-tempat sayuran ya Pak. Iya. Potong ini cabe ya. Cabai, potong bawang. Cabe, bersihin bawang gitu ya. Dan akhirnya beliau sekarang alhamdulillah tanpa mengurangi rasa syukur berarti ya Pak. Itu Pak Alhamdulillah. kunci ketenangan jiwa. Kalau Bapak bisa merasa bersyukur kehidupan ini ya berat ketika kita mungkin menganggapnya berat ya Pak. Iya. Enteng ketika kita bisa menjalaninya dengan penuh rasa syukur seperti itu Pak. Iya. Nah itu Pak, bagaimana Pak melalui fase demi fase mungkin yang belum tentu semua orang mampu untuk menjalani kehidupan yang cukup berat kalau menurut saya Pak. Kalau bapak cuma ingat nasihat orang tua aja. Katanya kamu di atas jam 11 harus sholat dan baca sholawat. Di atas jam 11 Di atas malam jam 11 malam harus sholat dan baca sholawat. Insya Allah katanya kehidupan kamu dikata enteng katanya nggak enteng, dikata berat nggak berat. Nah sekarang kenyataan betul. Kenyataan. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah
di atas jam 11 sholat baca sholawat, alhamdulillah sampai sekarang. Sehat, Alhamdulillah ya, selamat, Pak. gitu. Ini kan makanya Pak sangat-sangat luar biasa sekali saya ketika melihat Bapak yang mana memanggul dagangan Bapak di usia Bapak yang ke-76 ya Pak. Iya. Bapak memang harus menjalani kehidupan ini. Kita sebenarnya terenyuh Pak, makanya saya berinisiatif ingin ibaratnya memanggil Bapak untuk bisa berbicara langsung, mengetahui sisi kehidupan Bapak yang mana mungkin teman-teman yang masih kurang rasa syukurnya, ini contoh real yang harus menjadi sejauh mana kita sudah bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada diri kita ya Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Udin ini di usia 76 tahun, penglihatannya masih tajam, pendengarannya Alhamdulillah. masih tajam juga, serta beliau setiap hari bisa berapa kilo Pak berjalan untuk berjualan memanggul barang-barang dagangan kita. Kiraan Bapak di atas 10 kiloan jalannya. Di atas 10 kilo. Iya. Di atas 10 kilo. Dari jam 12 lah. Bapak start dari jam 12 siang. Jam 12 siang naik angkot mau kemana gitu, dan Bapak kebanyakan turun depan Nestle di bawah jembatan penyeberangan. Oh, Nestle TBC Matupang. Di depan gedung 18 kadang-kadang Bapak nongkrong di situ. Iya. Kadang di Plaza Oleos. Oh, kadang dekat juga ya, mau ke Ragunan ya, Plaza Oleos. Benar. Dari Subhanallah situ, ini. Bapak dari 1:30 di jalan sampai ke Lenteng. Cuman nggak langsung jalan, paling jalan 100 meter, 200 meter ada orang yang ngeberhentiin, Berhenti. ada orang ya misalnya ada orang yang ngumpul-ngumpul Bapak berhenti. Ya gitulah namanya orang dagang. Namanya orang dagang. Tapi ya. ada aja deh yang beli, alhamdulillah. Ini Pak, selama Bapak menjalani sebagai atau profesi ini Pak, apakah Bapak pernah sakit gitu Pak? Mungkin kan Alhamdulillah deh Bapak diperiksa dokter aja nggak pernah Bapak. diperiksa dokter aja gak pernah. Nggak pernah. Ini mungkin ini kiat-kiat supaya kita harapan seperti saya sendiri mungkin Pak, Ya itulah. berkeinginan Iya. untuk diberikan umur panjang seperti Bapak, lalu kesehatan. Apa sih Pak tips-tipsnya mungkin Pak bisa di-share ketika kita mungkin dengan harta tidak berkecukupan atau tidak lebih, seenggaknya kita diberikan kelebihan yaitu kesehatan itu Pak. Kesehatan adalah nikmat yang tiada tara. Uang sebanyak apapun mungkin kalau misalkan kita diberikan penyakit yang luar biasa bisa aja habis Pak. Mungkin ini anugerah atau salah satu nikmat ketika kita mungkin secara finansial tidak diberikan, nikmat sehat, nikmat panjang umur yang tentunya belum tentu orang lain dapatkan. Bagaimana Pak untuk kiat-kiat supaya seperti Bapak dari pendengaran, penglihatan, Allah berikan kesehatan gitu, sehingga Bapak dalam mendengar seperti ini juga, biasanya kan kalau orang-orang yang sudah sepuh biasanya dari pendengarannya udah agak berkurang seperti rutinitas Bapak mungkin setiap harinya dari pagi hari mungkin menjalankan salat subuh lalu Iya. ke ini bisa di-share Pak, diceritakan Pak. Cuman Bapak begini aja, dari tahun 72 kalau nggak salah, nah, sampai tahun 79 hidup Bapak itu sama orang tua, sama Bapak. Iya. Ke kebun sama Bapak, ke gunung sama Bapak. Karena dulu kan nggak ada makanan yang aneh-aneh.
Iya. Paling rebus ubi, rebus singkong. Paling yang aneh itu nangka sama pisang. Itu makanan yang enak dulu. Nggak pernah kayak anak-anak sekarang makan roti lah, makan itulah, makan ini. Nah, terus bapak itu kalau lagi nyangkul, lagi ini, kadang-kadang itu betisnya itu cuman dijilat sama lidahnya, dimasukin ke kaki begini. Kata orang tua bapak ya. Kata orang tua namanya Pak Idma. Kata orang tua begini, hati-hati kamu di atas jam 11 dan waktu asar, duhur, isya dan sholat. Jangan lupa baca sholawat. Jangan lupa baca sholawat. Baca sholawat. Istighfar, syahadat, sholawat jangan lupa. Dan lagi selalu baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Kalau kamu selalu baca sholawat pagi-pagi, yang keluar dari lidah pasti jadi obat. Ternyata benar. Kalau kita di pagi hari membaca sholawat atau mendawamkan malam. sholawat, malam. Malam baca sholawat, pagi-pagi yang keluar dari lidah pun jadi obat. Ternyata benar deh. Nggak salah itu perkataan kedua orang tua saya. Yang kayak, nah udah gitu kan habis mikul, kadang-kadang betis sakit, pinggang sakit, udah diusapin udah basi gini-gini, ya udah sembuh. Benar bapak. Nggak pernah diobat dokter, nggak pernah itulah inilah. Gigi aja pada copot sendiri. Gigi aja nggak pernah sakit gigi ya bang? Iya kalau sakit gigi sering. Cuma sama skadon doang. Skadon sama skadon doang di alhamdulillah ya, menurut perkataan kedua orang tua begitu sampai sekarang alhamdulillah selalu diamalin tiap malam nggak berhenti. Itu bisa beberapa banyak pak kita mendawamkan bacaan sholawat itu pak setiap malamnya mungkin. Nah kata bapak begini sama orang tua itu berapa kali pak, seikhlasnya aja ya. Seikhlasnya. Jangan sampai menargetkan angka namun kita ibaratnya terburu-buru atau fokusnya ke target gitu tanpa misalnya kata bapak sekian balik apa sekian puluh apa sekian ratus, cuman kamu katanya nggak mampu, bagaimana kecapean nanti aral subah. Jadi seikhlasnya aja yang kamu baca. Kalau ikhlas kan jadi Insya pahala Allah, ya pak. Kamu sehat selamat. Benar itu. Ya Allah, itu kedua orang tua. Orang tua dulu pak usianya sampai berapa pak? 100. Sampai 100. 101. Subhanallah. Tahun 98. Kalau ibu 2009. Ibu 2002. Ya Allah. Kalau bapak biasa tahun sekali. Tahun 98. Waktu dia 3 hari mau meninggal masih mikul singkong dari kebun. Masih sih bos. Masih Itu di usia 100 itu ya Allah pak. Udah hampir usia 100. Udah. Meninggalnya bapak hari Jumat jam 11.46. Ingat aja saya. Allah Subhanallah, ini bapak ini masih luar ingat biasa aja. Karena selalu ingatannya dihadap. ini. Selalu mendoakan juga ya pak. Selalu mendoakan. Mendoakan orang tua. Ini di usia 76 loh. Sebagai orang tua, bukan orang tua lagi, kakek mungkin. Cucu juga ya pak. Kakek lah. Iya. Cucu udah 8. Cucunya udah 8, tapi tentunya Pertama udah SMK. Kelas cucu 3. pertama udah SMK kelas 3. Ini saya banyak Alhamdulillah belajar udah. pak dengan saya bisa memanggil bapak ini tentunya
menjadi bahan renungan buat diri saya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendawamkan apa yang disampaikan oleh Bapak Udin, tentunya bisa jadi bahan renungan bagi diri kita semuanya, baik diri saya pribadi maupun teman-teman yang sedang menonton channel Obed Syam. Mudah-mudahan terutama kalian yang memang memeluk keyakinan atau akidah yang sama, yaitu Islam, dawamkanlah bacaan sholawat ya Pak Udin, ya, seperti yang sholawat perintahkan oleh ayah anda Bapak Udin, mungkin para guru-guru pun aulia. Sholawat itu luar biasa ya Pak, yang bisa kita rasakan ketika kita bisa mendawamkan atau mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di saat-saat sehabis melaksanakan sholat 5 waktu ya. Iya. Itulah keseharian yang Pak Udin dawamkan sampai saat ini. Beliau ayahandanya diberikan usia yang sangat panjang, 101 tahun ya. Dan tentunya Pak Udin juga sekarang tak heran di usia ke-76 beliau masih bekerja seperti sebagaimana mestinya. Beliau tidak ingin hidupnya dikasihani tanpa dia bekerja. Beliau bukan tipe orang yang malas tentunya. Dengan beliau berikhtiar sendiri, selagi beliau mampu, selagi beliau bisa, hal tersebut berdampak pada kesehatan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, antara lain nikmat dalam penglihatan ya Pak, ya, penciuman maupun pendengaran, yang tentunya di usia 76 tahun belum tentu semua orang bisa menikmati nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mungkin Pak Udin di penghujung acara ini Pak, berikan tips maupun baik kepada para penonton yang mungkin mudah-mudahan sedang menonton kita di tayangan podcast ini Pak, supaya kita bisa tergugah untuk bisa bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga nikmat Tuhan itu tidak hanya nikmat materi Pak. Yang saya lihat nikmat yang tiada tara adalah nikmat yang Allah berikan kepada Pak Udin, yaitu nikmat sehat. Silakan Pak. Kalau Bapak di tengah malam itu, supaya Bapak, istri Bapak, anak Bapak selalu sehat selamat, cucu Bapak juga nggak lupa. Bapak juga suka ngomong, suka nyapa kaum muslimin semua, semoga pada sehat, pada selamat. Lalu Bapak berdoa doa selamat yang itunya, yang bacaannya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma khawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati
Islam dan Muslim. Cuman begitu aja Pak. Itu tiap malam Pak. Tiap malam ya Pak. Ya, saya, istri, anak, cucu juga, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya Pak, keluarga sehat walafiat. Mudah-mudahan selamanya. Amin. Itulah teman-teman, tak lupa yang harus selalu kita bermunajat selain mendoakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan saudara-saudara kita ya Pak. Mudah-mudahan impact dari kita mendoakan orang lain menjadi kebaikan bagi diri kita. Oke, teman-teman, sudah tak terasa nih banyak sekali hikmah maupun hal-hal yang menjadi petuah dari Bapak Udin ini. Semoga Pak Udin diberikan kesehatan selalu Pak. Amin. Sekarang lagi pandemi juga, apalagi Bapak udah ini ya, tentunya selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker juga ya Bapak. Iya, pakai juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan video ini dapat menyentuh teman-teman semua bahwa bagaimana Pak yang bisa Bapak beberkan atau Bapak sampaikan ketika Bapak tidak diberikan nikmat secara materi mungkin Pak. Ya, Bapak cuman ya itulah. Bapak tiap malam selalu sholat aja. Sholat ya. Tidak pernah iri juga mungkin ya Pak. Alhamdulillah, Bapak nggak pernah malah alhamdulillah, nggak pernah orang-orang bisa ngambil itu ini. Alhamdulillah. Syukurin aja ya Pak. Tentunya supaya hidup kita penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketentraman. Tiada luin, tiada lain. Kuncinya hanya satu. Teruslah kita bersyukur atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada hidup kita. Siapapun kita saat ini, ketika kita diberikan kemampuan, maka jangan lupa untuk berbagi. Berbagi bukan hanya dengan materi ya Pak. Iya. Dengan kita berbagi kisah-kisah inspiratif, sisi lain dari kehidupan orang-orang di sekitar kita, tentunya akan menjadi hal manfaat, hal positif untuk kita selalu saling mengingatkan, saling menasehati. Itulah video Obed Syam kali ini, sisi lain dari kehidupan masyarakat di sekitar kita. Podcast saya hari ini bersama Bapak Udin. Buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada teman-teman atau di sekitar teman-teman yang orang-orang perlu kita angkat untuk bisa berbincang langsung seperti Bapak Udin, silakan isi di kolom komentar bawah ini. Oke, sekian video kali ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.